Apakah saudara menempatkan Allah pertama dalam setiap keputusan hidup saudara? Masih dari kota Manado, kami menyapa saudara. Selamat pagi, kiranya damai sejahtera menjadi bagian saudara sekalian. Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mengajarkan prinsip God first, di mana kita harus mencari, menjadikan, memprioritaskan, mendahulukan, menomorsatukan Tuhan lebih dahulu dari segala hal dan agenda, bahkan termasuk diri kita sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan God first? Prinsip ketiga yang akan kita pelajari pada hari ini adalah give God the first consideration in every decision. Memberi Allah pertimbangan pertama dalam setiap keputusan. Pelajaran ini adalah kelanjutan dari pelajaran-pelajaran kemarin yang mengajak kita untuk memberikan Allah tempat pertama dalam hati kita dan di setiap pagi mengawali hari dalam aktivitas sehari-hari. Jika Tuhan adalah pemilik hati kita, maka kita akan memprioritaskan Tuhan dalam setiap aktivitas hidup kita. Demikian pula dalam setiap pertimbangan kita pada pengambilan keputusan. Apakah orientasi pertimbangan saudara dalam penentu sebuah keputusan? Membuat keputusan haruslah bijaksana. Salah menentukan akan berujung pada penyesalan. Lalu apakah yang harus dibuat? Berikut ini adalah nasihat kitab suci dalam membuat dan mengambil keputusan. Amsal 3 ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini terkandung makna yang dalam mengenai penentuan pilihan dan keputusan. Yang pertama, kepercayaan terhadap Tuhan haruslah menjadi dasar penting dalam mempertimbangkan dan membuat keputusan, bukan pada logika, alasan, pertimbangan, dan pengertian yang baik dari kita, tetapi pada prinsip takut akan Allah dan percaya kepada Tuhan sebagai penentu sebuah keputusan. Yang kedua, kedaulatan Tuhan atas diri kita sebagai penentu akhir keputusan tidak pernah akan membohongi hasil. Dengan mengakui prinsip dan kehendak Tuhan dalam setiap keputusan kita, dengan mencari petunjuk Tuhan dalam membuat pilihan, keputusan, dan hidup, maka kita akan berkenan kepadanya. Maka Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita, meluruskan segala jalan usaha dan pekerjaan kita, dan membuat semuanya itu berhasil. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dan jika tidak ada ayat kitab suci yang dapat menjadi referensi atau petunjuk pada pergumulan dan permasalahan saudara, carilah prinsipnya dan aplikasikan itu. Doakan keputusan itu dengan tanyakan Allah apa yang Dia inginkan untuk saudara lakukan, dan berhentilah membuat keputusan tanpa mempertimbangkan akan kehendak Allah. Rut adalah contoh tokoh Alkitab yang memilih keputusan didasarkan pada percaya kepada Tuhan. Bayangkan, Naomi telah mendesak dia untuk pulanglah sebanyak 4 kali yang muncul di dalam Rut pasal 1. Yang muncul di ayat 8, 11, 12, dan 15. Dan inilah keputusan Rut di dalam ayat 16. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Rut telah membuat pilihan dan keputusan dengan mempertimbangkan percayanya kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tentunya ia sudah mengikuti Orpa.
Di sisi lain, Lot adalah contoh tokoh Alkitab yang memilih keputusan didasarkan pada pertimbangannya sendiri. Saudara perhatikan Kejadian pasal 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Dia menimbang dan memutuskan pilihan berdasarkan apa yang dilihatnya. Perhatikan ayatnya yang ke-13 menyebutkan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dia telah memilih tetapi tidak memikirkan apakah pilihan itu justru menguatkan keimanannya kepada Tuhan atau justru membawa dirinya kepada pencobaan. Dan terbukti bahwa dia salah memilih tempat. Atas permohonan Abraham, akhirnya Allah mengeluarkan dia dan keluarganya dari sana. Bahkan pilihan ini telah menuntun istrinya sendiri menjadi korban karena mencintai harta dan kepelesiran dunia. Kita harus akui kita gagal menempatkan Allah pertama di dalam setiap mengambil keputusan. Terkadang mungkin sering membuat pilihan dengan tergesa-gesa, tanpa berdoa, bertanya Tuhan terlebih dahulu, tanpa mengetahui bahwa itu berisiko besar untuk melemahkan iman dan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Mempertimbangkan hanya karena ingin meraih peluang dengan keuntungan besar bagi diri sendiri. Tentunya tidak salah dengan hal ini, tetapi pertimbangkan apakah keputusan tersebut membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Prinsip God first yang muncul pada hari ini adalah tempatkanlah Allah pertama dalam memikirkan rencana hidup pribadi keluarga atas prinsip percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, tanyakan Allah pertama dalam menimbangkan pilihan-pilihan yang akan diambil. Yang ketiga, mintalah Allah yang pertama untuk mengesankan apakah yang terbaik dalam mengambil keputusan. Apakah saudara menempatkan Allah pertama dalam setiap keputusan hidup saudara? Yosua telah menghadapi tantangan dan ia pun berseru, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Seperti Yosua, marilah kita memikirkan dan menempatkan Allah yang pertama dalam membuat pilihan dan mengambil keputusan. Salam dari kota Manado. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Terima kasih untuk renungan pada hari ini, mengajarkan kami untuk menempatkan Allah yang pertama dalam kami mengambil keputusan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. May we put our desires last and God first.